Saudara kasih, Shalom. Saudaraku, dalam renungan sebelumnya kita telah berbicara mengenai Roh Kudus. Lalu setelah itu kita bicara mengenai karunia Roh Kudus. Dan sekarang saya ingin bicara mengenai karunia atau rupa-rupa pelayanan yang juga merupakan karunia Roh Kudus. Dan teksnya diambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Saudaraku, ada rupa-rupa pelayanan. Dan saya dalam membahas ini saya ingin mengaitkan dengan Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Saudara bisa melihat nanti di lain kesempatan. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan ada rupa-rupa karunia, ada rupa-rupa pelayanan, dan ada rupa-rupa perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya itu dalam semua orang. Ada banyak pelayanan dalam gereja Tuhan. Kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul yang merupakan model gereja mula-mula yang seharusnya menjadi teladan, contoh bagi gereja dari abad ke abad. Dalam gereja mula-mula ada begitu banyak berbagai pelayanan supaya orang mengenal Allah dan mengenal firman Allah, supaya orang saling mempedulikan satu dengan lain dan menolong mereka yang mengalami kesulitan untuk memberikan solusi dan pertolongan. Dan juga dalam pemberitaan Injil. Jangan lupa tugas gereja adalah memberitakan kabar baik, yaitu bahwa Allah telah mengasihi manusia. Dan karena itu dia memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan binasa. Saudaraku, Injil itulah kabar tentang keselamatan dalam Yesus. Dengan Injil itu, saudaraku, maka orang yang percaya beroleh keselamatan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa dan api neraka. Roma 1 ayat 16. Dengan itu maka umat manusia tidak hidup dalam kebodohan dan tidak hidup dalam acuh tak acuh, tetapi dalam kepedulian. Dan mereka tampil sebagai manusia Allah yang mengenal Allah, yang mengenal kasih Allah, yang hidup dalam kasih-Nya, yang mentaati firman, tapi juga yang peduli kepada sesama. Dan itu sebabnya dalam pelayanan gerejawi, kalau kita mengacu ke Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8, maka ada bermacam-macam pelayanan di sana, yaitu karunia pelayanan untuk melayani, yaitu memberikan pertolongan, perhatian kepada mereka yang dalam kesulitan, yang sakit, yang kekurangan, mereka yang hidup dalam kebodohan. Juga ada pelayanan-pelayanan yang dilakukan dalam konteks sosial. Karena itu pelayanan itu disebut pelayanan diakonia. Dalam teks kita, dalam kitab Roma dikatakan sebagai kemurahan, yang murah hati menolong mereka yang dalam kesulitan. Ada karunia menasihati, yang dalam hal ini ada orang-orang yang mungkin susah, bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu bagaimana mengambil keputusan dalam dilema kehidupan. Maka ada orang yang diberi karunia untuk menasihati. Dalam bahasa kita itu sekarang adalah konseling, memberi bimbingan, arahan, supaya yang bingung menemukan jalan, yang ragu-ragu menemukan kepastian. Ada juga orang-orang yang diberi karunia untuk melakukan pelayanan ini, sehingga dunia yang gemerlap, yang menyilaukan mata iman, yang membuat orang tersesat dan terjerumus dalam kebodohan, dituntun, dibimbing pada kebenaran. Saudaraku, semuanya ini ada dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Melayani adalah, saudaraku, melayani adalah konsekuensi logis atau sesuatu yang seharusnya terjadi sebagai tanda bakti dan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena itu, saudaraku, sangat layak untuk saudara dan saya mengambil bagian dalam berbagai bentuk pelayanan. Apapun yang saudara bisa lakukan, mungkin hanya berdoa, mungkin hanya berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, mengunjungi teman, mendoakan teman, menguatkan teman, dan memotivasi teman untuk selalu hidup
sesuai dengan firman Tuhan. Itulah alasannya. Maka Tuhan memberikan berbagai macam pelayanan. Saudaraku, pikirkanlah. Mari kita ambil bagian untuk berbuat sesuatu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan. Terima kasih untuk berkat kehidupan. Dan Tuhan, kami doakan bumi kami supaya bumi kami damai dan tentram. Ada perang yang masih harus diatasi. Ada krisis pangan karena akibat perang di sana sini. Juga ada perubahan cuaca yang tidak mudah. Tuhan, kami berdoa, mohon berkat rahmat Tuhan untuk dunia kami. Juga berkati kami hari ini. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pagi, saudaraku.